Shalom, shalom, shalom. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, haleluya, kita jumpa lagi pada kesempatan ini dalam ibadah yang luar biasa. Saya percaya bahwa semua saudara-saudara, pemirsa, jemaat Tuhan sekalian terus aman dalam perlindungan Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tuhan adalah gunung batuku, kota bentengku, tempat aku berlindung, aku bernaung. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari yang luar biasa ini saya menjumpai saudara sekalian melalui ibadah secara online, karena memang harusnya demikian. Kasih kita masih tetap berada di rumah untuk berusaha, berdoa, bergumul supaya rantai daripada virus corona ini bisa cepat selesai. Dan saya percaya begitu banyak orang yang sudah mulai jenuh di rumah. Ada satu hal yang positif yang saya lihat dan saya dengar dari begitu banyak orang, kata kami udah bosan, kami udah jenuh, dan kami udah punya kerinduan yang meluap-luap untuk bisa beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, memuliakan Tuhan bersama-sama dalam satu ibadah yang luar biasa. Saudara, ada sebagian orang yang berkata inilah keruntuhan gereja. Saya bilang no, dalam nama Yesus. Ini justru terjadi pemulihan dan kebangkitan gereja. Tuhan lagi mempersiapkan kita di rumah masing-masing, sehingga ketika tiba pada waktunya kita akan bersekutu dengan semarak yang luar biasa, dengan hadirat yang luar biasa yang kita nantikan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persiapkan hatimu dan kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur hamba datang kepada Tuhan, mengucap syukur bahwa kasih setiamu tak berkesudahan. Tuhan menjaga kami seperti biji matamu, bahkan sampai hari ini kami boleh terus aman dalam naungan perlindungan dan kasih setia Tuhan. Engkau Yehova Jireh, Engkau yang menyediakan semua apa yang kami butuhkan. Makan, minum, pakai, semua Tuhan telah sediakan dalam hidup kami, sehingga tidak berkekurangan orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari ya Roh Kudus impartasikan pewahyuan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, firman-Mu yang hakiki, supaya membangkitkan kembali hidup kami, semangat kami, gairah kami, dan api kami terus berkobar-kobar, bernyala dalam kehidupan kami. Maka dengan demikian kami mau tetap berkata, terpujilah Engkau Tuhan kami, sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dalam kehidupan kami, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan membacakan ada dua ayat pertama yang akan saya bacakan bagi kita sekalian, yang terambil bagian yang pertama di dalam Yesaya pasal 43 ayatnya yang ketiga, berkata demikian. Saya akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Katakan amin, saudara. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saya ulangi ayat ini lebih spesifik untuk saudara bersama-sama untuk mendengarkannya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia menyatakan hukum. Di dalam Yesaya pasal 43 ayatnya yang ketiga. Nah, di dalam Imamat pasal 6 ayat 13 berkata demikian. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Sekali lagi sama-sama saudara. 2, 3 mulai. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Dua ayat ini akan memotivasi kehidupan kita dalam situasi yang sampai saat ini kita masih harus patuh, yaitu stay at home, untuk memutuskan rantai corona ini. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengawali ini dengan berkata, ketika kita di rumah, saya mengingat khotbah-khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Justru inilah kesempatan
kita ada di rumah untuk membangun kembali mezbah kita, mezbah penyembahan kita, mezbah pujian kita, mezbah ibadah kita secara keluarga. Supaya apa, saudara-saudara? Allah hadir menyatakan kemuliaannya bagi Anda pemirsa jemaat Tuhan dan bagi saya. Allah menyatakan kemuliaannya dalam rumah tangga kita. Saudara-saudara, maka dikatakan satu keyakinan yang Tuhan berikan buat kita, yaitu bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ini berbicara tentang situasi yang seolah-olah tidak nyaman, situasi yang seolah-olah mencekam, situasi yang seolah-olah belum selesai-selesai dengan masalah virus ini. Gak bisa kemana-mana, gak bisa bepergian. Tapi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau berkata, Allah punya maksud yang luar biasa. Sekarang mulai bermunculan pengkhotbah mulai menggali kembali tentang second coming, tentang tribulation, tentang pengangkatan, tentang akhir zaman. Saya nggak mau membahas itu. Persoalan yang saya mau katakan di sini dalam satu penekanan, zaman ini, dengar baik-baik, zaman ini akan hilang, dan Tuhan akan janji, Tuhan berjanji akan mengangkat gereja Tuhan yang bagaimana? Standarnya harus ada. Sebelum gereja Tuhan mencapai tingkatan seperti mempelai Kristus, maka Yesus belum datang. Katakan amin. Sebelum gereja Tuhan mencapai tingkatan apa, saudaraku? Tingkatan yang standar yang Tuhan tentukan, tingkatan seperti mempelai Kristus yang Yesus inginkan, maka Tuhan Yesus belum datang. Oleh sebab itu, ini adalah hari-hari di mana gereja Tuhan dipulihkan. Gereja Tuhan secara individual dipulihkan. Inilah waktunya. Makanya bukan satu kebetulan ada virus corona, saudara-saudara. Tapi ini semua diizinkan terjadi supaya ada suatu pemulihan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dikatakan, saudara, bulu yang patah terkulai ini berbicara tentang ketidakberdayaan. Ya, minggu kemarin saya telah berbicara dihempaskan namun tidak binasa. Katakan amin. Oke, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saudara, tetapi ayat ini dikunci dengan kalimat, dengan setia ia akan menyatakan hukum. Artinya apa, saudara? Kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita itu harus ada feedbacknya, supaya kita memuliakan Tuhan, supaya kita hidup dalam koridor yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berhasil, ketika dikatakan harus dijaga supaya api itu menyala. Kalau api itu tetap menyala, maka kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara, saya punya satu cerita yang sederhana yang saya baca. Suatu ketika ada seorang ayah mempunyai 3 orang putra, dan ayah ini di akhir kehidupannya dia ingin membagi-bagi hartanya kepada anak-anaknya. Saudara, dia memanggil anak-anaknya dan dia berkata, semua harta ini ayah telah atur sedemikian rupa, semua mendapat secara seimbang sebagai warisan yang kutinggalkan kepada kalian ketiga putraku. Kemudian saudara, tapi saya sementara lagi risau, sebab ada satu benda yang sangat bernilai, yang sangat berharga, yang saya harus katakan buat kalian. Kalau saya berikan kepada salah satu dari kalian, saya khawatir ada sedikit ketersinggungan, iri hati dan sebagainya. Oleh sebab itu saya tidak mau berdasarkan hal ini persaudaraan kalian menjadi rusak. Kemudian dia katakan, dia keluarkan satu buah cincin berlian yang sangat mahal, yang sangat indah. Saudara, ini akan saya berikan kepada siapa? Saya bingung. Namun oleh sebab itu saya memikirkan, saya ingin membuat satu sayembara, suatu ujian buat kalian. Kalau kalian bisa lulus dalam ujian atau sayembara yang saya berikan, maka dialah yang berhak. Sebab saya berpikir inilah yang paling adil. Kemudian si sulung, si tengah, dan si bungsu berkata, kami siap ayah. Singkat ceritanya, sang ayah membawa mereka ke bangunan mereka, satu gudang yang kosong. Dan sang ayah berkata, barang siapa yang bisa memenuhi ruangan ini dalam waktu 1 kali 24 jam,
sesuai dengan profesi masing-masing tanpa bantuan siapapun, ya, hanya seorang diri, one person, maka dialah yang berhak untuk mendapatkannya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, singkat ceritanya, si sulung sebagai seorang kontraktor, pemborong saudara, dan dalam hatinya mulai berpikir, pasti aku yang dapat. Aku akan mengisi semua itu dengan material bangunan. Saudara, kemudian apa yang terjadi? Dia mulai melakukannya. Baik, setelah waktu ditentukan, sang sulung ini mulai bergerak cepat. Dia mulai mengambil alat beratnya, mengambil bulldozernya, mengambil semua peralatannya, dan dia mulai mengambil material-material bangunan. Dia drop semua masuk ke dalam bangunan. Dia kerja seorang diri, tidak boleh dibantu oleh siapapun. Hari mulai gelap dan terus dia bekerja segiat. Tapi 1 kali 24 jam telah berlalu, namun ruangan itu tidak penuh, sebab masih ada ruangan yang kosong, masih terdapat kekosongan di ruang, tidak bisa dia isi penuh. Dan dia datang kepada ayahnya, "Ayah, saya telah gagal. Saya memberi kesempatan kepada si tengah." Dan si tengah adalah seorang pedagang. Dan dia berkata, "Oh, ini sih gampang." Karena dia seorang pedagang, dan mulai setelah waktu ditentukan, dia mulai bekerja cepat, dia bergerak cepat, dia mulai membawa masuk barang-barang sembakonya, semua barang-barang dagangannya, dia bawa masuk dan tidak boleh dibantu oleh seorang pun. Dan waktu yang sudah ditentukan ternyata habis, dan si tengah juga tidak berhasil untuk memenuhi ruangan itu dengan barang dagangannya. Dan dia katakan pada ayahnya, "Ayah, saya juga telah gagal, bahwa saya gagal memenuhi ruangan ini dengan kerja saya." Kemudian dia memberi kesempatan kepada si bungsu. Si bungsu adalah seorang evangelis. Si bungsu adalah seorang penginjil yang tidak punya secara kasat mata, tidak punya kelihayan apapun selain menginjil, mencari jiwa bagi Tuhan. Lalu diberi kesempatan ini kepada si bungsu, dan si sulung dan si tengah mulai berpikir, akankah dia mau manggil jemaat-jemaatnya datang untuk masuk dalam ruangan ini? Kalau jemaatnya datang, bagaimana dia bisa memenuhi ruangan ini? Sebab ukuran mereka paling tinggi 170, 180. Bagaimana di bagian atasnya? Semua sudah mulai berpolemik, saudaraku. Kemudian setelah waktu dihitung, si bungsu masuk dalam ruangan itu. Dia melihat ruangan itu, dia mengelilingi ruangan itu, dan dia mulai berpikir, bagaimana caranya aku memenuhi ruangan ini. Kemudian si bungsu pergi keluar kembali dari ruangan itu dan berkata kepada ayah dan kedua kakaknya, "Saya pamit sebentar, saya mau ke toko, saya mau ke Indomaret." Saudaraku, apa yang terjadi, saudara? Si bungsu, si penginjil, si evangelis ini pergi ke Indomaret membeli sebatang lilin dan korek api, saudaraku. Begitu dia pulang sampai di rumah, sampai di ruangan kosong itu, dia mulai menutup semua jendela, pintu dan semuanya. Dan dia datang di tengah-tengah ruangan itu, dia sambil berlutut dan dia berkata, "Tuhan, inilah hikmat yang Tuhan berikan. I am is Baal Perasim. Aku memiliki terobosan baru." Baal Perasim berbicara dengan terobosan baru. Because I am is extraordinary. Karena aku luar biasa. I have a extraordinary spirit. Aku punya roh yang luar biasa. Dia menyembah di situ, dan dia mulai berlutut di situ, dan dia meletakkan lilin di tengah-tengah ruangan itu, dan dia membakar lilin itu, dan dia membiarkan lilin itu mulai bernyala. Kemudian saudaraku, si bungsu ini dia berdiri kembali, dan dia melihat ke dalam ruangan itu. Dia mengelilingi semua ruangan. Ternyata ruangan ini semua telah penuh dengan cahaya. Dan dia pergi kepada ayahnya, dan dia pergi kepada kakak-kakaknya, abang-abangnya. Dia berkata, "Saya telah memenuhi ruangan ini." Dan mereka semua, "Impossible. Tidak mungkin, hanya baru beberapa saat kamu sudah datang berkata kamu telah memenuhi ruangan itu. Coba buktikan, kami akan menyaksikan." Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi, saudara? Dan ketika ayahnya, kedua abangnya masuk ke dalam ruangan itu, dan dia mengunci pintunya, dan mereka bilang, "Apa yang kamu kerjakan? Tidak ada apapun di sini." Dan dia bilang, "Jangan langsung membantah. Diam sejenak, saya akan menjelaskan. Ruangan ini tadinya kosong. Tetapi ketahuilah kalian, saya telah memenuhi ruangan ini dengan cahaya. Dengan cahaya semua ruangan yang kosong ini semua telah mendapat cahaya, telah diterangi oleh cahaya lilin yang saya pasang di tengah-tengah ruangan ini.
sang ayah terkagum-kagum. Dan kedua abangnya tidak dapat berkelit lagi. Mereka tidak dapat membantah. Dan mereka berpelukan. Kemudian abang dan si tengah berkata, adikku, kamu hebat. Adikku, kamu cerdas. Adikku, kami melihat ada sesuatu yang hebat di dalam dirimu. Itulah yang dikatakan si bungsu. Karena dia seorang penginjil, dia memiliki extraordinary spirit. Dia memiliki roh yang luar biasa. Amin, saudara. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi pandemik yang kita hadapi bersama-sama bahkan di seluruh dunia, saudara, tidak perlu diulang-ulang lagi. Tetapi fakta membuktikan ini kesempatan kita perbaiki diri di hadapan Tuhan. Ini kesempatan kita menjaga api yang sudah kita bangun di atas mezbah rumah tangga kita, itu dibiarkan tetap menyala. Ini kesempatan supaya ada kehangatan family, kehangatan dalam keluarga, kehangatan antara ayah dan anak-anak dan ibu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu saya mau berbicara. Kehadiran Tuhan dilambangkan dengan api. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam api yang menyala, yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Keluaran pasal 3 ayat 2. Banyak sekali kesaksian Alkitab yang berbicara tentang api, fire. Api itu gambaran dari kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu, we must flame your fire. Kita harus mengipas api kita supaya api ini tetap bernyala. Saudara, beberapa hari yang lalu putri bungsuku berkata, Pak, aku ingin makan sate. Dan kemudian saya mulai berpikir, saudara, makan sate, saya tidak punya banyak peralatan. Tapi kemudian saya ingat, oh ada panggangan sate. Dan kemudian saya cari, ternyata ada arang pres, saudaraku. Dan saya mulai masukin itu, mau bakar tidak ada minyak tanah dan sebagainya. Saya ambil koran, saya bakar koran saya, tetapi nggak bisa, saudaraku, nggak bisa. Tapi kemudian saudara, saya ambil kembali, saya taruh di atas LPG dan saya biarkan merah dan saya kembali ke situ dan saya letakkan semua. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Saya kipas, saudara, saya kipas dan saya kipas. Kemudian karena saya kipas dengan sedemikian rupa, kemudian mulai bernyala. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan izinkan kita harus di rumah, biarlah Roh Kudus mengipas api yang kita miliki, dan biarlah api yang kita miliki terbakar untuk menghangatkan kehidupan kita. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin, saudaraku. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki, supaya kemuliaan Tuhan, api berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Tanpa kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Keluaran pasal 24 ayat 17. Saudara, kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang mengalami, siapa yang bisa mendapatkan api ini, siapa yang bisa menjadi extraordinary, siapa yang bisa menjadi Baal Perasim, saudara? Pertama, orang yang bisa menjadi orang yang extraordinary, bukan ordinary, orang yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang luar biasa, kita bisa menjadi luar biasa apabila yang pertama, kita berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan, kita berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Beberapa minggu ke depan, seluruh dunia sebagai orang percaya akan memperingati hari Pentakosta. Saya akan berbicara tentang Pentakosta. Itu minggu-minggu akan datang. Saudara, yang pertama mutlak, kita harus berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Dipimpin oleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus telah diberikan, dicurahkan bagi kita, diberikan bagi kita. Untuk apa? Mengingatkan kita, menasehati kita, mengayomi kita. Saudara, saya memberikan satu ilustrasi yang sederhana, Saudara kalau punya mobil, coba bayangin mobil nggak punya rem, apa yang terjadi, saudara? Jadi oleh sebab itu saya mau kata, Roh Kudus diberikan, Parakletos, roh penghibur ini, roh yang memberikan pengetahuan ini, roh yang mengajar kita ini, itu ibarat rem pada mobil kita. Kalau kita punya Holy Spirit, ya, kalau kita punya rem di mobil, ketika kita lagi menukik atau kita lagi salah arah dan menabrak orang, tapi ketika kita menginjak rem, kita akan berhenti dan selamat. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengawasi
memimpin kehidupan kita. Oleh sebab itu langkah yang pertama, orang yang mau menikmati Baal Perasim, ada terobosan baru atau extraordinary, mutlak adanya, berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, berbicara tentang konsisten. Seorang yang extraordinary, seorang yang luar biasa, itu harus konsisten. Apa saudara? Konsisten artinya apa? Tidak pelin-pelan. Tidak pelin-pelan. Saya secara singkat saja, saya mau berbicara, saya ingat kembali tentang Abraham. Abraham yang sudah tua renta, baru dapat anak, saudaraku. Ya, sudah tua renta baru dapat anak. Artinya saya mau bilang begini, kalau Tuhan sudah janji, Tuhan pasti akan genapi. Setuju? Kalau Tuhan janji saudara akan aman dalam perlindungannya, biarlah darah anak domba Allah ada di ambang pintu kita, ambang pintu kerohanian kita, ambang pintu kehidupan kita. Anak domba Paskah, darah anak domba Paskah itu telah dilabur dalam hati kehidupan kita, maka Anda dan saya aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Oke, aman dalam perlindungan Tuhan bukan cuma aman dari malaikat maut, tapi aman dalam kehidupan, dalam keseharian, dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam sandang pangan papan. Tuhan akan menjaga, melindungi kita. Ingat khotbah sampai beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, burung di udara, bahkan burung gagak, saudaraku, Tuhan kasih makan. Burung yang dianggap nggak layak dan haram. Baik, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Abraham sudah tua, baru punya anak. Setelah anaknya remaja, Tuhan datang kepada Abraham. Tuhan panggil, Abraham. Tapi mungkin suaranya agak sedikit ngebas. Abraham. Apa yang Abraham jawab? Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa asli, Abraham jawab kepada Tuhan, Hineni. Hineni berbicara, Tuhan inilah aku. Apa yang harus kuperbuat kepadamu Tuhan? What can I do for you, Lord? Saudara, ini luar biasa. Luar biasa. Kemudian Allah berkata kepada Abraham, bawa anakmu, naik ke Moria, persembahkan dia sebagai korban yang dibakar, disembelih, dibakar kepadaku. Apakah Abraham reject? Apakah Abraham rebellion? Apakah Abraham marah? Apakah Abraham ngamuk? Apakah Abraham protes? Apakah Abraham berkata impossible? Tuhan, engkau telah berjanji. Ya betul, aku sekarang sudah punya keturunan, dan keturunanku ini satu yang salah, yang sudah remaja. Why? Apa salah saya sehingga engkau masih mengambil dia daripadaku? Lalu bagaimana janjimu? Aku punya keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Mana janjimu kalau cuma semata wayang? Anakku ini saja engkau masih harus mengambil. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, seyogianya orang zaman now mungkin akan bisa protes seperti itu. Tapi kita lihat, saudara, Abraham tidak bergumam. Abraham tidak protes. Abraham tidak marah. Abraham tidak berkata dan menunding Tuhan. No, Abraham obey. Abraham tidak pelin-pelan. Saudara bayangin, saudara, hati seorang ayah. Anak saya sakit aja, saya bilang Tuhan, lebih baik saya yang sakit daripada anakku yang sakit. Apalagi ini Abraham yang membawa Ishak menuju ke Moria. Dalam perjalanan keheningan itu dipecah. Saya berpikir begini, ini dalam pikiran saya, dalam angan, dalam hayalan saya setelah saya membaca cerita ini. Setelah sampai, Abraham bilang pada dua bujang yang ikut serta, kalian tinggal di sini. Kemudian Abraham bilang, Ishak, pikul tuh kayu bakar. Lalu Abraham pegang pisau, pegang api, mereka jalan. Sementara mendaki, tiba-tiba keheningan itu dipecahkan. Kenapa terjadi keheningan ini? Ini angan saya, ini angan saya. Kenapa terjadi keheningan? Sebab apa yang mau diceritakan? Hati lagi gundah, hati lagi galau, berkecamuk.
Peperangan iman lagi terjadi. Saudaraku, tiba-tiba keheningan itu, maka saya berpikir mungkin sementara jalan mendaki, Abraham sementara berusaha untuk menyembunyikan kepedihan hatinya daripada anaknya Ishak. Mungkin air matanya sementara mengalir dan berusaha disembunyikan supaya anaknya tidak melihat. Saudara pemirsa yang berbahagia, apa yang terjadi? Keheningan dipecahkan. Dedi, ayah, di sini sudah ada kayu, sudah ada api. Lalu di mana dombanya? Lalu di mana apa yang harus kita persembahkan? Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemirsa yang berbahagia, apa yang Abraham katakan? Disitulah untuk pertama kali muncul kalimat Yehovah Jireh. Abraham tidak pelin-pelan. Abraham tahu persis bahwa kalau Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang menyuruh, maka ada ketersediaan. Yehovah Jireh berarti Tuhan yang menyediakan. Hari ini melalui corona, saudara diperintahkan stay at home, tinggal di rumah. Artinya Tuhan memakai perpanjangan tangan pemerintah supaya kita obey, supaya kita taat, stay at home. Dan percaya saudara, kalau burung gagak yang rakus daging bisa mengantar daging kepada Elia di tepi sungai Kerit. Kalau Abraham berjalan ke Moria dan berkata Yehovah Jireh, hari ini saya mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yehovah Jireh terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Yehovah Jireh terjadi dalam kehidupan rumah tanggamu. Jangan takut, jangan khawatir, Bapa memelihara. Amin. Karena engkau telah berjalan dalam roh. Sebab itu saudara, Yehovah Jireh artinya Tuhan sendiri yang menyediakan. Amin. Tuhan sendiri yang menyediakan apa yang saudara butuhkan. Harap pemerintah catat list. Saya bukan orang kaya. Saya hamba Tuhan di pedalaman, saudara-saudaraku. Dan misi saya adalah misi orang yang termarginalkan, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Saya tidak melayani orang-orang konglomerat. Saya melayani orang-orang pemulung, orang-orang termarginalkan, orang-orang yang di pedalaman-pedalaman, orang-orang yang signal handphone saya sulit. Saya layani saudaraku. Tapi hari ini saya mau berkata, Yehovah Jireh, Tuhan akan menyediakan kebutuhan saudara. Pemirsa yang berbahagia, setelah engkau berjalan dalam roh dan engkau tidak pelin-pelan. Inilah yang berbicara tentang iman. Iman tidak pelin-pelan. Katakan, iman tidak pelin-pelan. Sekali lagi, iman tidak boleh pelin-pelan. Amin saudara. Itu lagi yang kedua. Yang ketiga saudara-saudaraku, yang ketiga, supaya kita menjadi extraordinary, ya, menjadi yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa, adalah kita harus memiliki kesehatian. The power of one. Kesehatian. Mari saudara, ini kesempatan kita memperbaiki hubungan. Ini kesempatan kita memperbaiki relationship dalam keluarga kita. Inilah kesempatan kita memperbaiki semuanya supaya ada satu unity, ada satu kesehatian. The power of one, the power of unity. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti embun di Bukit Hermon yang mengalir. Dan selanjutnya saudara nyanyi sendiri. Mengalir dari Sion sampai ke janggut jubahnya Harun. Di sanalah berkat-berkat Allah perintahkan bagi orang-orang yang hidup dalam unity. Amin saudara. Ada kesehatian. Katakan kesehatian. Yang pertama apa saudara? Berjalan dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua apa saudara? Tidak pelin-pelan. Tidak pelin-pelan. Yang ketiga apa saudaraku? Yang ketiga berbicara
tentang kesehatian, unity. Sorry, saya telah lewat satu poin. Karena ketaatan Abraham setelah naik ke Bukit Moria, setelah pisaunya diangkat untuk ditancapkan kepada Ishak anaknya, tiba-tiba ada suara dari belakang berkata, Abraham, stop. Abraham berhenti, lihatlah ke belakang. Ketika dia menoleh ke belakang, seekor domba telah ada disediakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Ada ketersediaan. Yang keempat, nah ini penting. Yang keempat, yang pertama berjalan dipimpin Roh Kudus, yang kedua tidak pelin-pelan, yang ketiga the power of unity, the power of one, ada kesehatian. Yang keempat, tetap menjaga frekuensi kehidupan kita. Frekuensi. Saudara, zaman saya dulu, zaman SD, zaman SMP, apalagi kalau dekat pemilu, wah rame-rame semua sudah pula setel radio. Pemilihan umum telah memanggil kita. Saudara, dan semua tetangga-tetangga semua setel radio untuk mendengar berita tentang pemilihan umum atau apapun, atau dengar lagu dangdut atau dengar apa saja, saudara. Dan radio zaman dulu belum digital, saudara. Semua masih pakai benang. Dan itu ada frekuensinya yang di-setel. Saudara bisa membayangkan ini, frekuensi yang disetel. Oke, saudara, karena frekuensi ini di-setel dan benang itu akan membawa garis merah itu ke gelombang nomor sekian-sekian. Itu harus di-tuning pas. Kalau lari sedikit bisa terdengar pemilihan umum telah memanggil kita. Mungkin suaranya sedikit jombreng, sedikit fals, saudaraku, kayak suara saya gitu. Oke, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika di-tuning, di-setel frekuensinya pas benar-benar pada frekuensi yang ditentukan, maka saudara akan mendengar suara yang bening, saudara akan mendengar suara yang merdu, saudara akan mendengar dengan sangat jelas. Kalau frekuensi kehidupanmu di-tuning pas dengan sorga, maka saudara akan mendengar dengan jelas apa yang sorga katakan, apa yang sorga berikan, apa yang sorga intervensikan dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang tumbuh di tepi batang-batang air, yang tidak akan mengalami musim layu. Daunnya akan tetap hijau, akan berbuah pada musimnya. Saudara, artinya orang yang frekuensinya pas dengan sorga itu awet muda kayak saya. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati kita. Mari saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, seorang extraordinary, mutlak, giving birth the generosity. Artinya apa? Orang yang extraordinary, orang yang luar biasa, pasti melahirkan kemurahan hati. Generosity berbicara tentang murah hati. Amin, saudara. Apa yang kita sudah lakukan selama kita di rumah, semua orang juga sulit. Tapi bukan berarti kita jadi mandul. No. Kita punya pokok anggur yang benar. Dan kita melekat pada pokok anggur itu. Jadilah berkat. Minimal setelah engkau mendengar khotbah ini, engkau ambil handphonemu dan engkau sebarkan, atau engkau katakan bagi orang-orang lain, dan itu memakan kuota, saudara. Di saat itulah engkau jadi berkat. Engkau bisa memberi kata-kata hiburan, engkau memberi semangat, atau minimal engkau memberikan linknya supaya mereka juga bisa dengar khotbah ini dan mereka semua boleh diberkati oleh Tuhan. Jadilah berkat. Sebab Anda dan saya, pemirsa jemaat Tuhan sekalian, kita adalah orang-orang yang luar biasa, extraordinary people. Sebab kita punya Raja di atas segala raja. Haleluya! Jaga apimu tetap bernyala. Kiranya Tuhan memberkati semua kita. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Dan biarlah kuasa Tuhan dinyatakan. Dan berbicara tentang Holy Spirit. Dan biarlah roh Tuhan mendorong dan membakar hidup kita. Tapi harus kita jaga flame your fire. Kipas apimu supaya tetap bernyala. Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang hebat. Mari kita berdoa. Aku berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kami, dan biarlah roh-Mu membakar hidup kami, membakar hati kami. Dan biarlah roh kami bernyala-nyala supaya kami boleh membakar semua ketersinggungan, penggerutuan, keputusasaan, bahkan sakit penyakit. Kami bakar dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan kami harus mengalami corona, sebab hamba percaya ada maksud mulia di dalamnya, yaitu supaya kami dipulihkan, gereja yang dipulihkan, dan gereja yang memuliakan, memancarkan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Tuhan ingin gereja memiliki standar, yaitu sebagai mempelai Kristus. Maka disitulah Engkau datang. Terima kasih Bapa. Tanamkan kebenaran firman ini dalam kehidupan kami. Tanamkan firman ini bagi kami, dan biarlah firman bertumbuh, firman ini menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus, berkati semua orang yang mendengarkan firman ini. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya kami memiliki Allah Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Berkati mereka di saat mereka kekurangan. Hamba percaya burung gagak dapat Tuhan perintahkan. Mari Tuhan topang mereka, mari Tuhan bela mereka, mari Tuhan lindungi mereka. Yang sakit, aku berdoa oleh bilur-bilur Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan mereka. Terima kasih yang bimbang Tuhan teguhkan, supaya iman kami tidak pelin-pelan, tapi biarlah api kami terus bernyala-nyala. Dengar doa hamba-Mu Bapa, sebab di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Roh Kudus, hamba berdoa, dan Tuhan memberkati umat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kiranya kuasanya dinyatakan bagi kita semua. Haleluya. Amin.